ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sekali mari masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sekali mari masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya, dan Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua
duduk saudara sekalian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, katakan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Panggil Dia Bapa sekali lagi. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunakan seperti buat hari yang Kau beri, buat
Inalama siniara lamo. Yalama sinia kara lama sinia lama yalamo. Oh diara lama sinia kara lamo. Oh katakan terima kasih Tuhan. Oh katakan terima kasih Tuhan. Kia kara lamo sini kia kara lamo. Besar setiamu Tuhan. Oh besar selalu baru kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Ikaralabo sitikia karalabo koria karalabo. Terima kasih Tuhan. Oh ya labo. Mari sembah Dia, katakan. Oh ya labo. Besar setiamu Tuhan. Oh ya labo. Oh terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya labo, ya gara labo sini ya gara labo. Oh ya gara labo sini ya besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya gara labo sini ya gara labo. Oh ya gara labo sini ya gara labo sini ya gara. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu,
para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sendiri adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius. Kita akan baca dari pasal 18, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 18. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa salah satu rahasia doa yang dijawab adalah berdoa dengan kerendahan hati. Kita sudah belajar bagaimana seorang ibu rela merendahkan diri serendah-rendahnya dan tidak keberatan disamakan seperti seekor anjing, asalkan anaknya dilepaskan dari ikatan roh jahat yang membuat anaknya sangat menderita. Dan Tuhan mengganjar kerendahan hati ibu ini dengan mengabulkan permohonannya. Anaknya disembuhkan oleh Tuhan, dilepaskan dari kuasa setan yang mengganggunya, dan disembuhkan dan sehat dan tidak lagi menderita. Karena itu, hari ini kita mau menyimak ajaran Tuhan Yesus tentang kerendahan hati. Kita baca dalam firman Allah. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Keributan tentang siapa yang terbesar terjadi berulang kali di antara murid-murid Tuhan. Bahkan sampai kepada menjelang Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan sekalipun. Suatu kali ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Apa tanggapan murid-murid Yesus ketika mereka diberitahu mengenai penderitaan yang segera akan dialami oleh Tuhan Yesus? Apakah mereka peduli dan berempati dengan Yesus? Apakah mereka merasa iba dan turut prihatin dengan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus? Firman Allah mencatat, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ternyata murid-murid Yesus sama sekali tidak peduli apakah Yesus akan menderita atau bagaimana. Otak mereka begitu dipenuhi dan dikuasai oleh ambisi untuk menjadi yang terbesar, sehingga Yohanes dan Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus meminta ibu mereka untuk memintakan posisi yang paling terhormat di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang amat sangat berambisi untuk menjadi yang terbesar. Karena itu, di dalam Injil Matius pasal 18 ini, Tuhan Yesus menjelaskan siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Yang pertama, kita harus bertobat dari keinginan untuk menjadi yang terbesar. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Tuhan Yesus jelas mengajarkan bahwa mereka yang memiliki keinginan untuk menjadi yang terbesar harus bertobat dan bersedia menjadi seperti anak kecil. Kalau tidak, mereka terancam tidak akan masuk ke dalam sorga alias masuk neraka. Perbedaan antara kesombongan dan keinginan untuk menjadi yang terbesar hanyalah setipis kulit bawang. Firman Allah dengan tegas mengajarkan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, keinginan untuk menjadi yang terbesar amat beresiko, membuat orang menjadi sombong, yang pada waktunya bisa membuat orang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga dan masuk neraka. Karena itu, setiap orang yang ingin menjadi yang terbesar harus bertobat dan harus bersedia untuk menjadi seperti anak kecil. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Dalam masyarakat Yahudi zaman dahulu, anak kecil walau dikasihi tidak punya peranan penting. Anak kecil harus patuh kepada yang lebih tua. Anak kecil menjadi tanggungan
dan bukan kepada siapa kita bisa minta pertanggungjawaban atau meminta nasihat. Jadi menjadi seperti anak kecil berarti bersedia untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bertobat berarti berbalik, berputar haluan 180 derajat dari menghadap ke utara dan menghadap ke selatan. Dari ingin menjadi yang terbesar, menjadi yang bersedia, menjadi seperti anak kecil. Bertobat berarti bersedia untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Inilah definisi kerendahan hati menurut Alkitab. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berarti bersedia untuk menjadi seperti anak kecil, yaitu bersedia untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah kerendahan hati adalah hal yang membuat seseorang menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Semakin rendah hati, semakin besar orang itu di pemandangan Allah. Yesus berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Menjadi seperti anak kecil berarti bersedia menerima status sebagai anak bawang. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di tengah masyarakat dan di dalam gereja. Bersedia menempati kedudukan paling rendah dalam pengambilan keputusan dan bergantung pada atau diatur oleh orang dewasa. Dalam dunia yang terbesar seringkali dikaitkan dengan kedudukan, jabatan, pangkat, harta yang dimiliki, kepintaran, prestasi, popularitas, seberapa banyak ditonton, seberapa banyak pengikut. Saya dahulu pernah mempunyai seorang kawan yang adalah mantan diplomat Republik Indonesia. Beliau pernah berkata kepada saya bahwa protokol amat penting dalam hubungan diplomatik. Misalnya, dalam sebuah jamuan makan malam, kita harus memperhatikan siapa duduk di mana. Bila kita merasa Indonesia tidak ditempatkan di tempat yang semestinya, maka sebagai diplomat yang mewakili bangsa dan negara Republik Indonesia harus mengajukan protes. Menurut mantan diplomat ini, bila tidak hati-hati, tugas untuk meminta agar Indonesia ditempatkan di tempat yang seterhormat mungkin, bisa menjadi bagian dari kehidupan pribadi. Tanpa sadar, kita menjadi orang yang ingin menjadi yang terbesar. Norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran firman Allah. Dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah mereka yang rendah hati. Dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah mereka yang bersedia untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dalam nilai dunia, yang terbesar adalah yang memerintah dan yang dilayani. Sebaliknya, dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah yang melayani dan yang bersedia untuk diperintah. Kita baca dalam firman Allah, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk melayani dan bukan dilayani. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk berkorban demi kebaikan sesama. Kerendahan hati adalah cara untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Semakin rendah hati, semakin besar orang itu di pemandangan Allah. Bagaikan ilmu padi, makin berisi, makin tunduk. Kerendahan hati bukan saja berarti bersedia untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi kerendahan hati juga terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Anak berbicara mengenai orang yang dipandang rendah. Anak berbicara mengenai orang yang tanpa status. Anak berbicara mengenai orang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Menerima anak dalam nama Yesus berarti menyambut orang yang dianggap rendah oleh masyarakat, orang yang tanpa status, orang yang tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Seperti kita menyambut Tuhan Yesus sendiri. Bila kita berbuat ini, kita menyambut Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memerintahkan orang yang mengaku percaya kepadanya untuk memperlakukan orang yang dianggap rendah oleh masyarakat, orang yang tanpa status sosial, tanpa status ekonomi, orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya pangkat, orang yang tidak dapat memberi keuntungan apa-apa kepada kita, orang yang bukan apa-apa, orang yang bukan siapa-siapa. Kita perlakukan mereka seperti kita menyambut Tuhan Yesus sendiri. Kerendahan hati harus dibuktikan dengan cara memperlakukan orang yang dipandang rendah dan tanpa status sosial, tanpa status ekonomi, tanpa kedudukan, tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa apa-apa yang bisa memberi keuntungan kepada kita, seperti kita memperlakukan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita tidak boleh membedakan orang, baik karena kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, mobilnya, rumahnya, kepintarannya, kecantikannya, ketenaran namanya, atau apa saja. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk
Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Firman-Allah berkata, apabila kita membedakan orang berdasarkan penampilan atau status sosial mereka, firman Allah mengingatkan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudariku kasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Membedakan orang baik karena kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, mobilnya, rumahnya, kepintarannya, kecantikannya, ketenaran namanya, atau apa saja, adalah tindakan menghina Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang kerendahan hati. Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita melihat di sini, salah satu cara orang meninggikan diri yang membuat mereka akan direndahkan oleh Tuhan adalah apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Sedangkan salah satu cara orang merendahkan diri yang membuat mereka akan ditinggikan oleh Tuhan adalah apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ternyata kerendahan hati tidak saja berarti bersedia untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi juga kerendahan hati berarti memperlakukan orang miskin dan mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat, mereka yang tanpa status sosial, tanpa status ekonomi, mereka yang tidak mempunyai kedudukan, jabatan, pangkat atau apapun yang dapat dibanggakan atau apapun yang dapat memberi keuntungan kepada kita. Kita memperlakukan mereka dengan penuh hormat seperti kita memperlakukan dan menghormati Tuhan Yesus sendiri. Kata Tuhan Yesus, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, menyambut seorang yang tidak dipandang oleh masyarakat seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Di belakang saya, kita melihat foto Hotel Waldorf Astoria di kota New York, yang pernah menjadi hotel terbesar, termewah, dan amat bergengsi di dunia. Hotel ini pertama kali dibuka pada tanggal 13 Maret tahun 1893
lebih dari 120 tahun yang lalu. Pada mulanya, banyak orang menyangka bahwa hotel ini akan gagal total. Mereka pikir kota New York tidak memerlukan hotel semewah itu. Orang-orang kaya di kota New York pada waktu itu marah karena mereka menganggap pembangunan hotel itu merusak suasana lingkungan perumahan mereka. Tamu yang datang ke New York untuk keperluan dagang atau pekerjaan mereka merasa tarif Hotel Waldorf ini terlalu mahal bagi mereka. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, pengelola pertama Hotel Waldorf ini memutuskan untuk menyelenggarakan konser amal untuk membantu rumah sakit anak yang bernama St. Mary's Hospital for Children. Pada hari pembukaan hotel ini di bulan Maret tahun 1893, lebih dari 120 tahun yang lalu. Konser amal ini berlangsung sukses. Sejak saat itu, Hotel Waldorf menjadi tempat di mana orang-orang kaya di kota New York mengadakan kegiatan amal. Ini adalah awal dari kisah sukses Hotel Waldorf Astoria yang pernah menjadi hotel terbesar, termewah, dan amat bergengsi di kota New York. Sejarah Hotel Waldorf Astoria ini menegaskan kebenaran firman Allah yang berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Pengelola pertama Hotel Waldorf merendahkan diri dengan mengadakan konser amal untuk anak-anak miskin pada hari pembukaan hotel mewah mereka. Dan Tuhan mengganjar mereka jauh melampaui apa yang sanggup mereka pikirkan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan,
hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu. Ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu. Ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakarala basanda tori alabakushai. Iliala basanda tori alabakushai kakarala bakushai. Menurut firman Allah, kerendahan hati berarti kerelaan untuk menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Menurut firman Allah, kerendahan hati berarti kerelaan untuk melayani dan bukan dilayani. Menurut firman Allah, kerendahan hati berarti kerelaan untuk berkorban demi kebaikan sesama. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita katakan kerelaan kita ini kepada Tuhan. Dan mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang rendah hati dan bersungguh hati dalam kesediaan untuk menjadi bukan apa-apa, untuk menjadi bukan siapa-siapa.
Mari kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk bersungguh hati dalam kerelaan untuk melayani dan bukan dilayani. Kerelaan untuk berkorban demi kebaikan sesama. Mari kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Irialamo kakaralabasandatori alabakusyai kakaralabakusyai. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang rendah hati, serendah hati-Mu Tuhan. Bertaruh dalam hati kami Tuhan kerelaan untuk menjadi bukan apa-apa, kerelaan untuk menjadi bukan siapa-siapa. Taruh dalam hati kami Tuhan kerelaan untuk melayani dan bukan dilayani. Taruh dalam hati kami Tuhan kerelaan untuk berkorban demi kebaikan sesama. Irialamo kakaralabasandatori alabakusyai kakaralabakusyai kakaralabasandatori alabasandatori alabakusyai. Ternyata kerendahan hati juga berarti memperlakukan orang miskin dan mereka yang tidak dipandang oleh masyarakat. Mereka yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, mereka yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya pangkat, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa yang dapat memberi keuntungan kepada kita. Dan kita perlakukan mereka dengan penuh hormat, seperti kita memperlakukan dan menghormati Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita katakan kerelaan kita ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan memperlakukan orang miskin dengan penuh hormat, seperti kami memperlakukan hormat kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong kami memperlakukan orang-orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya pangkat, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya kekayaan, orang yang tidak punya apa-apa yang dapat memberi keuntungan kepada kami. Tolong kami Tuhan memperlakukan mereka dengan penuh hormat, seperti ketika kami menghormati Engkau sendiri Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasandatori alabakusyai kakaralabasandatori alabakusyai kakaralabasandatori alabasandatori alabakusyai. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabasandatori alabakusyai. Tolong kami Tuhan memperlakukan sesama kami dengan penuh hormat, seperti kami menghormati Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR
seperti tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ikatan suci-Mu kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ikatan suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ikatan suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Iri alabasada kari alabasada kari alabakushai,
Bila saudara ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Kiranya Tuhan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak-Mu dengan harga yang terjangkau oleh mereka yang merindukan pasangan hidup. Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sepadan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan kiranya mengadakan mujizat supaya bisa mempunyai anak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya, kami doakan agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit sekarang ini. Kiranya kuasa kesembuhan Tuhan masuk ke dalam setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Roh sakit penyakit kami minta dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking kau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kiranya kuasa-Mu itu bekerja di dalam setiap tubuh yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Jadilah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memerlukan mujizat keuangan, Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Juga anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Kami mohon segala belenggu dosa yang mengikat kehidupan orang-orang yang kami kasihi, kami minta dihancurkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan bekerja dalam hati, dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi, dan membawa mereka kepada pertobatan yang sungguh. Tolong mereka Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang menghadapi masalah dalam rumah tangganya, Tuhan menolong. Tuhan mengadakan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang sedang bersekolah, sedang kuliah, sedang melanjutkan pendidikan, dan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami
daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon hikmat Tuhan bagi para orang tua untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak dan menolong setiap anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh putus pengharapan, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila ini menjadi keperluan saudara, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit
gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian malak surga gembira mendekat. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian malak surga gembira menggegam. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. dengan segenap hati. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah
atas Kalvari. Selamat Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Selamat Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan